Surat Al-Ikhlas secara secara jelas menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Yang sifat-sifat Allah tersebut Allah turunkan dalam 4 ayat. Pertama, Qul huwallahu ahad, Allah Esa, Allahus Samad, yang semuanya bergantung kepadanya, dia tidak butuh kepada yang lainnya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang setara dengannya. Inilah syarat Tuhan yang benar. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah tidak memenuhi persyaratan ini. Saya ulangi, semua Tuhan-Tuhan selain Allah tidak memenuhi persyaratan ini, ya. Jadi kalau kita bicara tentang dialog sama agama lain, kita bilang kriteria Tuhan itu ada. Tuhan telah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Ahad, Samad, lam yalid wa lam yulad, mikul lahu kufuwan ahad. Kalau Tuhan kamu memenuhi kriteria ini, maka berhak menjadi Tuhan. Kalau enggak, maka tidak jadi Tuhan. Pertama, Ahad, Esa, tidak berbilang. Kalau Tuhan 2 atau 3 repot. Kalau bertengkar bagaimana? Kalau punya keinginan yang berbeda bagaimana, ya? Atau bahu-membahu, saling kerjasama dalam, berarti ya tidak pantas jadi Tuhan. Tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan harus Esa, dia harus bersendirian, paling hebat sendirian. Adapun Tuhannya 2 atau 3 oknum, ya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya. Ruhul Kudus misalnya, atau Tuhan pencipta, Tuhan perusak, Tuhan pemelihara, ini enggak bisa. Seperti ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan, seperti Majusi, Tuhan api, Tuhan kebaikan, kegelapan, Tuhan keburukan. Ini tidak bisa jadi Tuhan. Ya. Apalagi Tuhan banyak sekali. Berhala-berhala yang begitu banyak, ya. Gimana? Tuhan itu harusnya satu, berfungsi dalam segala hal, jagoan dalam segala hal, hebat dalam segala hal. Sebagaimana tadi perkataan Ibnu Abbas. Itu dalam segala hal yang terbaik. Itu baru Tuhan. Yang kedua, syarat untuk jadi Tuhan yang kedua, kriteria yang kedua adalah As-Samad. As-Samad yaitu yang maha kaya, yang tidak butuh kepada yang lainnya dan semuanya butuh kepada dia. Nah, kalau ada Tuhan ternyata butuh kepada yang lain, dia bukan Tuhan. Contoh Nabi Isa, dia ketakutan berdoa kepada Allah, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan, dia enggak butuh kepada yang lainnya. Dia butuh makan. Sampai disebutkan dalam Injil, dia marah ketika dia lihat pohon-pohon, dia kira ada buahnya, ternyata enggak ada, maka dia kutuk pohon tersebut jadi kering. Dia butuh tidur, makanya dia tidur, bahkan dibangunkan oleh, dia bukan Tuhan. Mereka sering berkilah dengan mengatakan ini sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan. Gimana Tuhan jadi sifat manusia? Intinya Tuhan tidak bisa demikian. Tuhan itu harus tidak butuh kepada yang lainnya. Sama ada Tuhan, mau disembah dipahat dulu. Dipahat dulu. Nah, Tuhannya kalau belum dipahat nggak jadi Tuhan. Tuhan dipahat dulu bagaimana? Mau jadi Tuhan dipahat dulu. Ini tidak pantas jadi Tuhan. Atau Tuhan hewan, ya. Sapi misalnya disembah. Lihat ada orang sembah sapi. Gimana Tuhannya dikasih makan dulu, ya? Tuhannya butuh makan, Tuhannya butuh beol, Tuhannya butuh. Gimana Tuhan? Ya. Dia melanggar sifat As-Samad. Melanggar sifat As-Samad. Semua yang masih butuh kepada yang lain tidak berhak menjadi Tuhan. Karena secara logika konsekuensi Tuhan harus memiliki itu. Dia tidak butuh kepada yang lain butuh kepada dia. Kemudian sifat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Tidak melahirkan, karena kalau dia melahirkan, maka jadi ganda. Dia punya anak dan anak dia pasti seperti dia, dan dia akan butuh kepada anak tersebut. Atau kalau dia ingin punya anak, berarti dia harus punya istri, sehingga ada kebutuhan kepada yang lainnya. Kalau dia punya anak, Tuhan punya anak, anaknya akan sama dengan dia, atau bisa lebih jauh daripada dia. Makanya, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah kepada mereka, "In kana lirrahmani waladun," kalau Allah punya anak, fa ana awwalul abidin, aku yang pertama kali menyembah anak tersebut. Dalam satu tafsir, ulama menafsirkan sebagian tafsir seperti ini. Artinya apa? Kalau Allah yang punya anak, memang anak itu memang boleh kita sembah, anaknya Tuhan. Ya, tetapi Allah tidak punya anak. Allah punya anak berarti tidak lagi sendirian jagoannya. Tidak lagi sendirian dalam kesempurnaannya. Ada yang menyamai dia. Ya, tidak pantas jadi Tuhan. Tuhan double itu enggak pantas. Ya, berarti dia butuh kepada sang anak, ya. Sehingga dia ngeluarin anaknya karena dia butuh pada sang anak tersebut. Atau bisa dia butuh kepada istri. Berarti lam yalid, tidak memperanakan. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Tuhan tidak dilahirkan. Kalau ada Tuhan dilahirkan bukan Tuhan. Gampang. Nabi Isa dilahirkan, makanya Allah mengatakan Al-Masih ibn Maryam. Isa putra Maryam, bukan Tuhan, karena secara Tuhan tidak dilahirkan. Kalau Tuhan dilahirkan berarti sebelum dilahirkan dia tidak ada. Sederhana kok, sederhana. Ini secara sangat logis. Secara Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan. Banyak ngaku-ngaku sebagai Tuhan namun dilahirkan. Contoh Firaun ngaku Tuhan, dilahirkan. Dulu dia enggak ada, dilahirkan. Namrud ngaku jadi Tuhan, dilahirkan. Dajjal dilahirkan. Semua dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan, ya. Semua yang dilahirkan. Makanya Allah mengatakan walam yulad, Allah tidak dilahirkan. Kemudian yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara dengan dia. Ya, dia yang paling hebat dalam segala hal. Semuanya tunduk di Al-Qahhar, tunduk kepada segala aturannya. Dengan demikian ini 4 kriteria Tuhan. Yang kalau menjadi Tuhan harus memenuhi 4 kriteria. Dia tidak ada yang memenuhi kriteria ini kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ahad, Samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad.